Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Miss harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sel. Yang pertama itu adalah pengertian sel. Nah, arti sel itu sendiri yaitu unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi sel ini merupakan yang unit terkecil dalam penyusunan makhluk hidup. Contohnya kita manusia. Kita bisa punya rambut panjang, kuku yang panjang, itu karena ada sel yang hidup di dalamnya. Nah, yang kedua itu ada sejarah dari sel. Nah, banyak ilmuwan yang mencari tentang sel ini. Salah satunya ada si Anthony yang menyatakan bahwa sel itu dapat dilihat dari mikroskop dan berasal dari air hujan. Dia melihatnya dari mikroskop sederhana dan diamatinya. Ternyata di dalam air hujan itu ada yang namanya animalcules. Nah, yang kedua yaitu Robert Hooke. Nah, si Robert Hooke ini mengamati tentang gabus. Dia memotong gabus itu sangat tipis dan dia melihat bahwa di gabus tersebut itu ada ruang-ruang kosong. Nah, ruang-ruang kosong ini ada disebut juga dengan nama latinnya itu namanya sella atau ruang berongga artinya. Yang ketiga itu adalah Robert Brown. Nah, si Robert Brown ini menemukan pada tanaman itu adalah tanaman anggrek. Dia menemukan ada nukleus di dalamnya. Yang keempat itu adalah si Matthias dan Schwann. Nah, si Matthias dan Schwann ini menemukan pada tumbuhan ada yang namanya sel. Nah, jadi si Robert Brown dengan si Matthias ini sama-sama di bagian tanaman. Nah, sedang pada Matthias dia juga menemukan pada hewan. Nah, selain yang disebut tadi, ternyata banyak yang penemu ilmuwan yang tentang sel ini. Salah satu yang terkenal hanya mereka inilah yang terkenal. Banyak lagi ada si Rudolf. Kalau si Rudolf itu mengatakan bahwa semua sel itu muncul dari sel yang ada. Nah, selanjutnya itu ada bagian-bagian sel. Nah, sel ini ada yang namanya sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalau si sel hewan ini Nah, selanjutnya itu adalah sel tumbuhan. Di mana sel tumbuhan ini itu ukurannya lebih besar dan dia memiliki dinding sel. Setelah itu dia memiliki plastida. Tetapi kalau di sel hewan dia tidak memiliki plastida. Nah, sementara di sel tumbuhan dia memiliki plastida, ada vakuola. Nah, yang tidak ada di sel tumbuhan itu adalah lisosom. Lisosom dia tidak ada, sentrosom dia tidak ada juga. Nah, pada sel hewan ukuran selnya itu lebih kecil. Kalau tidak salah itu 20 mili. Iya, 20. Nah, dia juga tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plastida. Dan selanjutnya itu dia tidak memiliki lisosom. Kalaupun ada lisosomnya itu tidak banyak lisosomnya. Nah, selanjutnya itu ada. Nah, kita masuk ke strukturnya ya. Nah, di sini
struktur yang pertama ada nukleus. Organel-organel selnya itu yang pertama adalah ada nukleus. Nah, di nukleus ini ada yang namanya membran inti. Nah, membran inti ini yaitu berfungsi untuk memisahkan nukleus dari sitoplasma. Nah, penyusun utama dari membran inti ini adalah protein dan lipid. Fungsinya apa, Miss? Fungsinya itu untuk tempat pertukaran zat antara nukleus dan sitoplasma. Yang kedua, ada yang namanya cairan inti atau nukleoplasma. Nah, di mana sitoplasma yang berada di dalam membran inti itu dengan kromatin dan nukleus itu ada di dalamnya. Yang selanjutnya itu adalah nukleoli. Kalau orang bilang itu namanya nukleoli. Di mana nukleoli ini dia tidak memiliki membran, tetapi kaya akan protein dan RNA, sehingga berhubungan dengan pembentukan ribosom dan membantu sintesis protein. Nah, yang selanjutnya ada kromatin, di mana materi penyusun kromatin ini adalah DNA. Nah, apa fungsi utama dari kromatin ini? Fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengirim informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Selanjutnya ada ribosom. Nah, struktur dari ribosom ini tersusun dari protein dan RNA ribosomal yang berada pada di dalam sitoplasma, dan dia melekat pada RE kasar. Fungsi dari ribosom itu sendiri yaitu untuk tempatnya sintesis protein. Selanjutnya ada yang namanya retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini tersusun dari kantung pipih dan dia bentuknya itu tabung yang berhubungan dengan membran inti yang terdiri dari RE kasar yang terdapat pada ribosom. Di dalam permukaannya itulah terdapat RE kasar itu. Dan RE halus itu RE halus. Nah, retikulum endoplasma ini itu tadi terbagi atas dua, yang retikulum endoplasma yang kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma yang kasar ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein, dan retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya badan Golgi. Nah, struktur badan Golgi ini kayak kantung yang bertumpuk dia. Kantung pipih dia tapi dia bertumpuk, dia seperti itu. Nah, fungsinya ini untuk apa, Miss? Fungsinya badan Golgi ini untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya lisosom. Nah, lisosom ini memiliki struktur vesikel yang terbentuk dari badan Golgi. Lisosom ini mengandung enzim-enzim hidrolitik. Nah, fungsinya itu adalah untuk mencerna secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Jadi kalau ada sel-sel asing yang masuk ke dalam lisosom ini, si lisosom inilah yang berfungsi untuk merusaknya. Nah, selanjutnya itu ada, si lisosom itu sendiri pun dia mengandung yang seperti Miss bilang tadi, yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang berfungsi untuk memecah benda-benda asing. Yang selanjutnya itu adalah vakuola.
vakuola. Nah, vakuola ini dia itu sebenarnya hanya ada di sebenarnya di sel hewan dan sel tumbuhan ada memang dia, tapi kalau dia di sel tumbuhan dia itu ukurannya tuh lebih besar dibandingkan di sel hewan. Nah, selanjutnya itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki struktur yang tersusun atas membran dalam dan membran luar, krista dan matriks. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, untuk hari ini itu dulu yang Miss jelaskan. Kalau ada yang kurang nanti akan Miss sampaikan kembali di pertemuan selanjutnya, akan kita lengkapi di pertemuan selanjutnya. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian dapat memahaminya dan selamat pagi.